Ya, pemirsa, apakah memang Purbaya efek ini mampu mendorong pertumbuhan nyata? Kami lanjutkan diskusi malam hari ini. Saya kembali ke Mas Rizal. Mas Rizal, karena ada istilah tidur aja ekonomi bisa tumbuh 5,7%. Ini realistis atau gimmick, Mas? Iya, saya kira mesti kita ada transmisinya seperti apa, kan? Mekanismenya seperti apa. Ya, jadi kalau pertumbuhan ekonomi ingin tinggi, ya katakanlah 5,7%, maka pertumbuhan industri manufaktur yang notabene memberi sumbangan terbesar dalam struktur ekonomi kita harus tumbuh lebih tinggi dari itu. Itu saya kira salah satu kuncinya gitu ya, variabelnya. Kondisi sekarang? Ya, saya kira kan pertumbuhan ekonomi ya masih di atas laju pertumbuhan industri kan gitu. Artinya memang harus digenjot apa? Ya industri manufaktur itu yang memberikan nilai tambah tinggi. Ya, meskipun nomor satu ya industri manufaktur sebagai kontributor terhadap PDB nasional kita, tapi masih di bawah 20%. Ya. Dan artinya apa? Artinya kalau ingin memperbaiki dan mencapai itu, ya maka yang harus didorong dari kebijakan fiskal itu adalah industri manufaktur, ya karena sebagai sektor real yang bisa mem-create nilai tambah dan multiplier effect gitu terhadap sektor-sektor yang lain. Apakah Purbaya sekarang sudah on the right track soal itu? Saya kira Pak Purbaya harus mengawal itu dan harus memastikan bahwa kebijakannya itu semua mendorong sektor-sektor real itu. Karena itu kuncinya. Kalau kemudian itu bisa, ya Pak Purbaya tidak hanya melakukan percepatan likuiditas, ya supaya permintaan kredit tinggi, kemudian para pelaku usaha melakukan kredit tidak hanya konsumsi tapi produktif, tapi real, ya aktivitas real, ya di industrinya, kemudian juga pembentukan tadi nilai tambah dari industri dan hilirisasinya, gitu. Maka itu saya kira mampu mencapai apa yang ditargetkan dengan target laju pertumbuhan industri harus di atas laju pertumbuhan ekonomi. Tadi kan Mas Rizal sempat berbicara bahwa harus dikawal sebenarnya sama Pak Purbaya soal ini. Tapi kan sekarang ada istilah bahwa Purbaya versus everybody begitu. Purbaya versus Danantara, Purbaya versus kepala daerah. Ini bisa ke arah sana nggak jadinya gitu? Nah, saya kira memang sinergitas menjadi penting gitu. Dengan daerah misalnya, daerah itu kontributor terhadap pertumbuhan ekonomi juga cukup besar. Terutama provinsi-provinsi Jakarta 18% terhadap PDB nasional, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat gitu ya. Nah itu termasuk juga fiskal itu harus membangun ke situ gitu. Jadi bagaimana kebijakan fiskal yang tetap atau dilaksanakan oleh Pak Purbaya itu memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak hanya nasional atau sektoral, tapi juga regional. Karena pertumbuhan ekonomi yang real itu kan ada di daerah. Mas Rizal, maaf saya potong. Dengan gaya komunikasi Purbaya yang seperti sekarang ini, apakah memang ini menjadi rekan atau partner yang baik bagi daerah, kepala daerah, atau justru Purbaya ingin diposisikan seperti daerah harus tunduk sama pusat? Ya, saya kira karena ada kebijakan, maka mungkin transisi ini. Ya, jadi situasi transisi ini harus betul-betul menjadi momentum bagaimana mensinkronkan antara pusat dan daerah. Yang selama ini memang menjadi trigger. Termasuk kemarin ada beberapa gubernur yang datang mengclearance ya berkaitan dengan pembiayaan atau DAK misalnya atau dana transfer daerah misalnya. Nah ini kan harus disesuaikan dan disinkronkan bagaimana pembangunan daerah, terutama daerah-daerah memberi kontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi. Ini juga harus dipicu gitu ya. Melalui apa? Tidak hanya dana dari pusat tapi juga bagaimana dana daerah itu bisa menghidupkan ekonomi di daerah. Karena tentu ekonomi itu kan dibentuk ada dua sisi memang. Dari sisi konsumsi, dari makro itu ya, dari sisi produksinya. Ya. Tapi jangan lupa produksi dan konsumsi itu wilayahnya ada di daerah juga gitu. Maka bagaimana mensinkronkan antara dua sektor ini dengan pelaku regulasi di daerah. Jadi regulator di daerah juga tentu harus sinkronkan dengan kebijakan-kebijakan di pusat. Gitu. Baik, saya ke Mas Denny. Mas, apakah lonjakan elektabilitas Purbaya ini benar adanya berkolerasi dengan persepsi publik terhadap ekonomi yang mulai membaik? Ya,
Kalau dari survei kita kemarin, jadi tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah itu cukup tinggi. Oke. Kategori tinggi. Setelah ada Purbaya atau sebelum ada Purbaya? Setelah ada. Oke. Jadi survei kita itu tanggal 1 sampai dengan 10 Oktober, jadi Pak Purbaya sudah dilantik, mungkin baru 1 bulan. Tingkat kepuasan itu di angka 83,5%. Oke. Seperti itu. Jadi kalau dari angka itu harusnya ada korelasi. Bisa kita sebut bahwa Purbaya penyelamat pemerintah? Iya, jadi beberapa reshuffle yang dibuat oleh Pak Presiden, mungkin Pak Purbaya ini adalah salah satu yang terbaik gitu. Jadi kalau di bola mungkin ini striker mahalnya. Oke. Gitu. Mas Adi, sosok Purbaya ini memang di-create seperti ini sekarang sebagai media darling dan macam-macam sebagai penyelamat tadi bahasanya, atau memang ini benar-benar karena sosoknya kemudian membuat persepsi publik baik dan ekonomi kita jadi baik? Kalau saya melihat Pak Purbaya rata-rata secara umum itu kan pakai dua perspektif. Perspektif yang kuantitatif yang tadi dimunculkan dalam survei-survei, tingkat kepuasan, approval rating, termasuk juga soal tingkat elektabilitas. Ini kan persepsi publik. Jadi orang yang berpendapat ini, Mas, sekalipun tidak tahu apakah kebijakan fiskal, makroekonomi, ataupun sektor real diketahui secara signifikan, tapi karena melihat Pak Purbaya ini ada sesuatu yang unik, ada sesuatu yang baru, ini kok menteri agak berbeda dengan yang lain, dia disukai. Jadi ketika ditanyakan kepada responden, orang yang ditanya satu survei, Bapak Ibu, kalau pemilu dilaksanakan hari ini kira-kira siapa yang muncul? Pak Purbaya yang muncul. Karena yang dimunculkan di media, termasuk di media sosial, nama Pak Purbaya. Ini mungkin orang setelah berdoa ya nyebut nama Pak Purbaya. Mas, wajar kalau kemudian di top of mind dan elektabilitasnya muncul. Itu yang saya sebut sebagai ukuran-ukuran yang berbasiskan variabel kuantitatif. Jadi persepsi publik itu belum tentu dia tahu kebijakan sektor yang sifatnya substantif itu kemudian bermuncul untuk dibanggakan. Nah, baru variabel yang disebut dengan kualitatif seperti yang disampaikan oleh Kang Mas Rizal ini. Apa yang sifatnya kualitatif? Apakah orang ketika melihat sosok Purbaya yang dinilai cukup bagus, memiliki gaya komunikasi yang unik, punya diferensiasi, itu mampu mengubah keadaan. Misalnya pada level makro ya, kan janjinya itu ekonomi jangankan 5,5%, bahkan bisa 6 atau 7%. Kan ini yang kemudian akan ditunggu. Kalau apa yang disampaikan Pak Purbaya ini tidak sesuai dengan target, maka siap-siaplah akan dibully dan dikritik. Karena omongan Pak Purbaya akan di-quote kembali. Pak, ingat waktu jadi Menkyu, awal-awal dilantik, janjinya merem aja pertumbuhan ekonomi bisa naik jadi 6 ataupun 7%. Itu kan pada sektor makro, termasuk juga soal inflasi. Bisa tidak ditahan dalam rentang 2,1% yang kemarin waktu dirilis kan. Begitupun dengan sektor real, Mas. Kalau kita ngukur sektor real adalah sesuatu yang bisa didapatkan oleh masyarakat secara umum. Saya membaca hasil rilis yang dibuat oleh pemerintah. Sektor real yang dibanggakan salah satunya adalah telah membuat 100 lah kurang lebih kampung halaman yang kemudian itu tersebar. Kampung nelayan yang kemudian itu dianggap sebagai instrumen bagaimana menciptakan ekosistem ekonomi yang bermunculan di daerah-daerah. Kalau ini bisa dilakukan oleh seorang Menteri Keuangan, bahwa program makan bergizi, soal ketahanan pangan, soal koperasi desa merah putih, yang kita tahu ingin mendekatkan bagaimana ekosistem ekonomi itu muncul di daerah, muncul di desa, maka tentu ini juga akan mendapatkan persepsi secara positif. Karena pertanyaannya hari ini, bagaimana dengan ekosistem yang ingin dimunculkan di daerah-daerah itu dengan MBG, dengan koperasi desa merah putih, per hari ini belum kelihatan dampak-dampaknya signifikan. Karena bagi saya memasuki tahun kedua dan seterusnya ini, tentu yang paling perlu ditampilkan adalah bagaimana soal program-program populis rakyat, program-program yang diinginkan oleh pemerintah yang menghabiskan dana yang sangat fantastis, itu betul-betul memberdayakan. Nah, kalau ini yang terjadi, maka Pak Purbaya bukan hanya soal top dalam persepsi publik, bukan hanya top dalam level persepsi bagaimana mendapatkan trust untuk dijadikan sebagai salah satu idola, rising star dalam percaturan politik, tetapi secara kualitatif mampu mengubah keadaan ekonomi, struktur masyarakat. Jadi kekuasaan itu bukan hanya di daerah tertentu, tapi kemudian juga merata di tempat-tempat yang lainnya, terutama di desa dan di daerah-daerah. Kalau ini yang didapatkan, ya saya kira spotlight yang terkait dengan Pak Purbaya, stamina politiknya akan terjaga. Tapi ingat Mas, kalau ini di luar ekspektasi, sorry itu saya harus kita katakan, mungkin jarum jamnya akan berbalik 160 derajat. Dan itu bisa terjadi, tidak lagi di atas, mungkin agak sedikit perlahan-perlahan akan mulai ditinggalkan oleh publik. Itu yang saya baca sih sebenarnya. Nah, kalau mau saya tambahkan yang terakhir, saya kira semua pejabat publik menggunakan begitu banyak instrumen, media-media mainstream, media-media personal, termasuk blog-blog pribadi.
Kenapa orang seperti Pak Purbaya ataupun nama-nama populer lain itu selalu muncul di survei? Ada sesuatu yang disukai, Mas. Ada yang nyentuh ke hati dan perasaan masyarakat. Saya lihat semua pejabat publik, entah gubernur, bupati, wali kota, menteri, mereka punya tim kok media untuk mengamplifikasi apa yang mereka lakukan. Tapi kenapa ini tidak ditangkap oleh publik? Tidak ada sesuatu yang alamiah. Tidak ada sesuatu yang kemudian membuat apa yang dilakukan itu terkonfirmasi sebagai keinginan publik. Jadi saya tangkap apa yang dilakukan oleh Pak Purbaya seakan-akan mengafirmasi, mengamini sesuatu yang selama ini memang sedang menjadi concern publik. Yang saya contohkan paling nyata adalah ketika Purbaya ngomong tidak akan bayar hutang WUS pakai APBN, orang suka, Mas. Karena sejak awal berdiri ataupun ketika awal-awal proyek ini dilakukan di Indonesia 2016 hingga diresmikan Oktober 2023 yang lalu, kan selalu ada pro kontra. Tujuannya adalah supaya tak ada sepeser pun uang negara yang kemudian kepakai untuk urusan ini. Disitulah yang saya sebut sebagai trigger bagaimana Pak Menteri Keuangan yang baru ini harus saya sebut sebagai menteri yang seakan-akan menghilangkan jejak manis yang pernah ditinggalkan oleh Sri Mulyani. Harus kita akui kalau bicara tentang Menteri Keuangan, Sri Mulyani kan selama ini nyaris tidak pernah tergantikan. Tapi Pak Purbaya muncul 2 bulan, seakan-akan Bu Sri Mulyani tidak pernah ada di negara ini sebagai Menteri Keuangan. Bagaimana kemudian kita melihat bahwa apa yang dilakukan Purbaya ini sebenarnya alamiah atau misalnya juga orchestrated begitu? Kami akan lanjutkan pemirsa usai jeda. Tetaplah bersama kami. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.